Halo teman-teman, selamat datang di podcast Lingkar Pendelegasian FKUB. Gimana nih kabarnya teman-teman yang lagi nonton? Semoga pada baik ya. Nah, sebelum kita tarik bintang tamu kita ini, yang keren untuk kita masuk di podcast ini, aku tuh mau ucapin terima kasih nih kepada teman-teman yang nonton podcast ini. Semoga aja kalian bisa nonton sampai akhir ini ya, karena kita bakal ada pembahasan yang menarik banget ya, Sa. Bener banget nih Vin, pembahasan kita hari ini tuh bakalan super duper menarik karena bintang tamu kita ini super duper keren banget. Nah, kamu tahu nggak sih Vin kalau bintang tamu kita ini adalah seorang mahasiswi dari Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Prodi Kebidanan semester 4 nih Vin. Dari kamu sendiri yang sama-sama dari Prodi Kebidanan, kira-kira kuliahnya padat nggak sih? Nah, kalau dari aku sendiri itu, kuliah kebidanan itu padat banget. Tapi nih, bintang tamu kita ini, walaupun kuliahnya itu padat, itu bintang tamu kita itu tetap ikut aktif itu kegiatan di dalam kampus maupun di luar kampus. Bahkan sampai ke Bali loh, Sa. Oh iya, sampai ke Bali. Kalau gitu langsung kita spill aja nggak sih bintang tamu kita kali ini? Kak Latifah Hoirunisa. Halo Tina, Sasa. Halo Kak. Halo Kak Latifah, bagaimana nih kabarnya Kak? Aku alhamdulillah sehat. Semangat nih hari ini untuk ketemu kalian. Nah, kegiatan kuliahnya gimana nih Kak? Cukup padat ya, kemarin habis ujian skill, besok udah ujian akhir blok. Wah, meskipun Kak Latifah nih lagi padat-padatnya kuliah, lagi banyak ujian, tapi tetap semangat nih untuk datang ke podcast ini untuk berbagi pengalaman dari kompetisi yang baru aja Kakak ikutin kemarin ya. Mungkin nih dari Kakak Latifah sendiri ini bisa jelasin tentang kegiatan kompetisi Faperta Fair. Nah, dengar-dengar nih kakak ini tuh kemarin tuh sehabis menang medal silver yang berhasil kategori essay competition. Sebelumnya, selamat ya Kak. Nah, kira-kira ini nih Kak, untuk kegiatan Faperta Fair ini itu dari luar kampus atau yang diadakan oleh kampus Kak? Oke, jadi kegiatan yang aku ikutin kemarin itu namanya Faperta Fair 5 yang diselenggarakan oleh Sentosa Foundation. Jadi bisa banget teman-teman catat username Instagram dari Sentosa Foundation karena banyak banget info lomba dari username IG itu Sentosa Foundation, banyak banget. Setiap bulannya itu bahkan kalau aku perhatiin ada aja info lombanya kayak gitu, bahkan di tingkat nasional maupun internasional. Kebetulan yang aku ikutin kemarin Faperta Fair 5. Nah, itu diselenggarakan di Bali di Universitas Dianapura. Nah, itu kegiatannya itu 2 hari. Dilaksanakan tanggal 18 sampai 19 Mei ini, baru aja kemarin banget. Tanggal 18 itu kita langsung presentasi, kemudian diumumkan juga langsung juaranya. Jadi ada beberapa juara, mungkin dari juara favorit poster, video, best poster, best video. Kemudian dari masing-masing subtema nanti ada yang dapat gold medal, silver medal, sama bronze medal. Terus ada yang juara 1, 2, 3 di seluruh kategori subtema. Kayak gitu, karena emang banyak banget subtemanya. Dan ini salah satu perlombaan yang aku ikutin ini cukup besar dengan berbagai subtemanya itu. Nah, kalau kemarin alhamdulillahnya dapat juaranya itu di silver medal essay competition subtema kesehatan kayak gitu. Itu di hari pertamanya ya, presentasi langsung pengumuman. Terus di hari keduanya itu yang kita tunggu-tunggu healingnya. Apa itu? Field trip. Jadi field tripnya itu kemarin di Pantai Kuta, terus di Tanah Lot, terus diakhiri kita nonton tarian kecak kayak gitu. Dan ini menurutku salah satu hal yang sangat berkesan itu waktu aku nonton tarian kecaknya. Wah, keren banget nih Kak. Congratulations ya udah dapat silver medali di Faperta Fair kemarin. Sekalian tadi udah di-spill juga nih. Selain ikut lomba juga bisa healing juga ya. Bener banget. Nah, kalau misalnya aku boleh tahu nggak sih Kak, kalau Faperta Fair sendiri ini tuh diadainnya tiap tahun atau gimana ya Kak? Oke, jadi mungkin teman-teman bisa aja langsung update aja infonya di username-nya Sentosa Foundation, atau ada juga Faperta Fair gitu. Tapi lebih update-nya lagi itu di Sentosa Foundation karena sebenarnya ada banyak banget info lombanya, nggak hanya Faperta Fair, kemarin itu baru aja Nera Competition kayak gitu. Terus ada juga yang kompetisi di internasionalnya itu juga ada, baru aja diinfokan kayak gitu. Jadi bisa kalau aku dapat info dari temanku, karena aku juga baru tahu terkait info lombanya itu akhir-akhir bulan ini,
beberapa bulan terakhir ini ya berarti ya, bulan Mei ini, awal Mei lah kalau nggak salah ya, ternyata itu sebelumnya itu udah ada Fapertafer 4 ya berarti, 4 di tahun ini juga. Jadi teman-teman bisa langsung cek aja username IG Sentosa Foundation untuk info lebih lanjutnya kayak gitu. Jadi Fapertafer ini tuh bukan diadain tiap tahun ya, jadi bisa kapan aja dan itu pun juga ada banyak lomba lainnya juga ya. Bener banget. Kalau gitu aku nanti kalau ada info lomba lagi mau ikut ah. Gas banget. Oh iya, fun fact banget, Re. Jadi kita itu aku baru tahu waktu di Fapertafer 5 kemarin itu sebenarnya untuk subtemanya itu dari Fapertafer sebelumnya sampai ke 5 itu sama terus. Terus tema utamanya itu juga sama. Jadi Faperta itu ada kepanjangannya, tapi aku lupa ya untuk detailnya. Nanti bisa dicek aja di username Sentosa Foundation atau Fapertafer. Jadi teman-teman itu bisa nyiapin isai kalian gitu. Jadi kalian udah tahu nih dari Fapertafer 5 guideline-nya kayak gimana. Teman-teman kalau pengen bener-bener juara 1, 2, 3 ya, seluruh kategori, itu menurutku teman-teman bisa siapin dari sekarang. Isai kalian, subtema kesehatan misalnya, siapin, do your best, tanya cutting, tanya dosbing, langsung submit deh di next lombanya kayak gitu. Wow, keren banget gak sih Sa? Kalau Keren kita banget, ini. gila. Nah, tadi tuh dari Sasa sendiri tuh udah kayak benar kayak tertarik banget nih sama Fapertafer ini. Bener banget nih. Nah, itu mau nanya juga nih Kak, apa sih yang mendorong Kakak tuh untuk ikut Fapertafer ini? Oke, kalau dari aku pribadi sih pengen update ilmu ya, karena terkadang aku itu lebih semangat lagi buat belajar itu untuk lebih dalam lagi gitu ya. Itu ketika ada lomba. Jadi ketika ada lomba gitu kita lihat tuh ya temanya apa, terus misalnya subtema kesehatan, terus ternyata lebih luas lagi untuk tema kesehatannya kita bisa ambil apa aja kayak gitu ya. Oh misalnya kemarin aku ambil yang hipnosis kayak gitu ya. Oh dari hipnosis ini karena aku ikut lomba gitu ya, aku jadi belajar lebih dalam lagi terkait sampai ke gelombang alfa, beta, terus sampai akhirnya jadi keinget untuk ide lomba selanjutnya, misalnya deteksi untuk mungkin kesehatan mental kayak gitu. Wah ternyata bisa dihubungin gini, akhirnya bisa memunculkan ide selanjutnya kayak gitu, yang pasti upgrade ilmu ya. Terus yang kedua relasi sih, nambah relasi. Kemarin jadi ketemu para delegasi dari berbagai universitas, dari Yogyakarta, dari universitas yang ada di Surabaya kayak gitu, dan ternyata mereka itu sangat ambis, terus sangat inspiratif banget dan sangat inovatif banget ya, bisa aja kepikiran bikin inovasi itu kayak gitu kan. Kita juga ngobrol ya, kemarin ambil tema apa gitu kan, terus yang diangkat apa. Bisa aja kemarin ketemu nih dari yang pertahanan gitu kan, baru terus jadi kita kayak saling sharing gitu, apa sih tema yang kamu bawain, isainya apa kayak gitu. Jadi upgrade ilmu, relasi, kemudian pengalaman, pastinya pengalaman. Wah ikutin perlombaan, bisa presentasi di depan juri, terus kita bisa lihat bagaimana juri itu excited melihat isai kita gitu. Itu merupakan pengalaman yang berharga sih menurutku. Terus mungkin bonus buat kita semua itu yaitu reward sih, itu yang pasti diinginkan oleh seluruh mahasiswa FKUP ya. Oke. Nah itu keren banget ya, jadi Kak Latifah ini emang udah pengen untuk upgrade diri, terus untuk menambah relasi juga, menambah pengetahuan juga. Nah terus dari Kak Latifah sendiri nih yang emang udah terjun langsung untuk ikut kompetisi-kompetisi, benefit yang Kakak dapetin tuh apa sih? Oke, yang udah aku dapetin pastinya tadi upgrade ilmu, pengalaman, terus nambah relasi, dan itu ternyata juga ningkatin percaya diri aku terkait public speaking kayak gitu, untuk menyampaikan ide kita kepada juri kayak gitu, gimana bisa menyampaikan dengan baik, kemudian bisa membuat juri itu paham dengan apa yang kita sampaikan, jadi ide kita terdeliver dengan baik kayak gitu. Itu salah satu pengalaman yang luar biasa, dan itu yang aku dapetin sih. Relasi juga itu ternyata keren banget, bisa dapet teman-teman dari berbagai universitas, kita tahu bagaimana sistem di universitas itu kayak gitu. Itu juga menurutku suatu hal yang sangat menarik dan yang aku dapat dari setiap lomba sih. Nah itu teman-teman benefitnya keren-keren banget gak sih? Dan itu tuh sangat-sangat menggiurkan untuk mendapatkan itu semua. Nah teman-teman ini pasti jadi makin semangat gak sih untuk ikut-ikut kompetisi di luar sana?
Betul banget, apalagi benefitnya tuh banyak banget ya saya. Nah pasti nih teman-teman pasti penasaran nih, apa sih tips and trick dari Kak Latifa untuk ikut kompetisi ini nih Kak? Oke, kalau tips and trick dari aku pribadi nih ya, yang pertama pastinya niat, terus tingkatin motivasi dan pantang menyerah. Kenapa? Karena setiap lomba itu kalau dari aku pribadi ya, pasti ada aja tantangannya, ada aja ujiannya gitu ya. Misalnya kemarin itu bebarengan sama ujian akhir blok sebelumnya kayak gitu. Hari itu harus segera submit karena aku dapat info lombanya itu kan juga mendadak ya, baru tahu Hamin berapa hari ya, 2 atau 3 hari sebelumnya. Terus kita bentuk tim, kita bikin idenya, terus kita baru bisa bikin esainya itu Hamin 1 harinya. Hamin 1 hari kita bikin, besoknya kita ujian. Jadi kita harus benar-benar kolaborasi tim yang bagus. Jadi yang pertama tadi niat, semangat, pantang menyerah. Terus yang kedua itu kita harus kolaborasi yang baik antar anggota ya, karena kalau nggak kayak gitu mungkin akan sulit untuk bisa bikin esai yang bagus kayak gitu. Terus yang ketiga, jangan lupa itu ya teman-teman, do your best. Caranya gimana? Latihan gitu. Misalnya kalau kita udah jadi finalis ya udah, kita do our bestnya dengan latihan presentasi yang baik di depan dosen, di depan cutting. Nanti kita bisa minta masukan atau feedbacknya kayak gitu. Terus jangan lupa berstrategi nih, itu yang harus kalian perhatiin teman-teman, karena aku kemarin itu nyiapin strategi yang aku lakuin itu nyiapin berbagai pertanyaan yang mungkin dan jawabannya. Dan fun fact, ternyata waktu hari H kita dapat pertanyaan yang udah kita siapin. Jadi langsung gas kita jawab kayak gitu sesuai dengan apa yang udah kita siapin sebelumnya. Dan jangan lupa pastinya evaluasi dan doa sih pastinya. Wah, tipsnya berguna banget ya sih teman-teman. Apalagi tadi udah dijelasin ya apa aja yang perlu disiapin. Nah, kalau misalnya dari Kak Latifah sendiri nih bisa dijelasin lebih dalam gak sih proses perlombaan itu seperti apa, persiapannya apa aja sampai bisa dapetin medali silver kayak gitu. Kalau dari aku pribadi dulu sama timku, kita cari lombanya, kemudian kita pelajari lombanya kayak gimana, terus kita tahu, oh ternyata di lomba itu harus bikin poster, harus bikin video kayak gitu ya. Baru kali ini aku bikin esai, tapi nextnya itu kita harus bikin poster dan bikin video kayak gitu. Tapi dari aku pribadi kan kurang bisa tuh untuk desain ataupun untuk editing video. Jadi kita harus cari kolaborasi nih. Kita harus kolaborasi sama teman kita yang lainnya yang pinter editing, yang pinter bikin poster kayak gitu ya. Kita kolaborasi, cari anggota tim. Jadi kita baca guideline-nya. Setelah itu kita pahami alur perlombaannya itu gimana. Kita bikin tim, terus kita diskusiin ide kita. Setelah itu kemarin itu langsung kita submit melalui email, kita dapat info dan menjadi finalis. Lanjut kita diminta untuk bikin poster. Setelah bikin poster, bikin video, kemudian ada juga penilaian yang favorit. Nah, kita share ke teman-teman kita untuk minta dukungan. Kemudian di hari H, lanjut di hari H kita langsung presentasi dan pengumuman gitu. Wah, itu sangat-sangat panjang ya, cukup panjang banget. Tapi keren banget dengan proses yang begitu panjang akhirnya kita bisa dapat medali silver gitu ya. Berarti untuk dapetin medali silver ini nggak segampang itu ya Kak. Teman-teman, Itu panjang banget dan susah banget nih teman-teman nih. Nah oke Kak, jadi dari kami tuh udah clear nih Kak Latifa nih soal spesifik informasi dari prosesnya, tips and triknya, benefitnya, terus property fair itu apa sih. Nah jadi tuh mungkin sebelum kita penutupan, mungkin dari kakak sendiri tuh ada nggak closing statement untuk teman-teman yang nonton podcast ini nih? Oke, jadi sebelum untuk dapat kita silver medal sebelum ini ya, kita juga udah ikut berbagai perlombaan dan beberapa kali gagal gitu ya. Dan yang mengingatkan aku untuk jangan menyerah meskipun gagal itu adalah hal-hal yang disampaikan oleh salah satu cutting kita, yaitu Kak Amanda. Beliau menyampaikan mengutip dari Nelson Mandela, I never lose, either win or learn gitu ya. Jadi sebenarnya kita kalaupun telah mencoba itu kemungkinan yang bisa kita dapatkan adalah menang atau kita belajar. Karena sebenarnya kita kalaupun gagal itu nggak 100% gagal, karena kita juga harus bisa menarik nih evaluasi apa sih yang bisa kita pelajari dari sebelumnya kayak gitu. Menurutku teman-teman jangan pantang menyerah kayak gitu. Kalaupun gagal-gagal di perlombaan, gas terus. Jangan lupa ikut delegasi.
Nah, oke Kak Latifah, makasih banget nih atas insight-nya buat teman-teman yang nonton juga. Terus udah nyempatin waktu untuk berbagi pengalaman yang sangat menyenangkan, terus juga ilmu baru nih pastinya buat teman-teman. Bener banget. Kita juga makasih banyak banget ke Latifah, ke Kak Latifah untuk udah bisa spill informasi mengenai Vaporta Fire ini. Semoga aja untuk teman-teman yang nonton ini bisa dapetin pengalaman baru, pengetahuan baru dari Kak Latifah ini. Dan semoga aja kita bisa ikut nih kayak Kak Latifah nih, Kak Latifah, ikut kompetisi di luar kampus ini. Bener gak sih, Sa? Bener banget, sekalian liburan gak sih? Betul. Oke guys, kalau gitu kami berdua pamit undur diri ya. Bye-bye.